Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Sariningsih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan analisis buku yang telah saya baca. Satu, identifikasi buku. Judul buku yang saya baca adalah Kepribadian dan Komunikasi. Penulisnya adalah Dr. Rismawati dan Dr. Desayu Eka Surya. Penerbitnya adalah Madani Media. Jumlah halaman buku 366 halaman. Latar belakang penulis, kualifikasi akademis penulis atau editor. Kualifikasi akademis penulis yaitu Dr. Rismawati merupakan dosen tetap Universitas Komputer Indonesia dan Dr. Desayu Eka Surya merupakan ilmuwan dan akademisi dan juga Direktur Humas dan Protokoler Universitas Komputer Indonesia. Afiliasi institusi atau universitas adalah Universitas Komputer Indonesia. Riwayat publikasi dan relevansi penulis dalam bidang yang sama atau bidang yang dibahas adalah publikasi lain dari penulis yang relevan dengan bidang yang dibahas adalah buku Indonesia Bicara Baik di Saat Pandemi, Panduan Komunikasi Mengantisipasi Krisis di Saat Bencana. Penulisnya adalah Dr. Desayu Eka Surya dan editornya Hadi Purnama. Tujuan dan sasaran buku. Tujuan utama buku ini adalah memberikan pencerahan bagi yang sedang membutuhkan keilmuan mengenai kepribadian, pengembangan diri, komunikasi, dan seni berkomunikasi. Target dari buku ini adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik informatika, mahasiswa ilmu komunikasi, dan mahasiswa public relation. Buku ini ditunjukkan untuk resensi. Struktur dan organisasi. Bagaimana buku ini diorganisasi? Buku ini diorganisasikan dengan bab dan memiliki 10 bab dengan susunan yang sistematis. Apakah ada pengantar, pendahuluan, dan kesimpulan yang jelas? Buku ini dilengkapi dengan pengantar dan bab yang jelas. Apakah struktur buku memudahkan pembaca untuk mengikuti argumen atau informasi yang disajikan, sehingga memudahkan pembaca memahami informasi yang disajikan? Struktur buku sangat memudahkan pembaca, karena bab dan bagiannya dijelaskan secara komunikatif, teratur, dan berurutan. Isi dan cakupan buku. Topik utama yang dibahas dalam buku ini adalah kepribadian dan komunikasi. Cakupan topik sesuai dengan buku karena seluruh isi buku mencakup semua tentang kepribadian dan komunikasi. Tidak ada topik yang terlewatkan atau tidak cukup dibahas. Analisis dan argumen. Bagaimana penulis mengembangkan argumen atau analisis. Kegagalan komunikasi tidak hanya berarti kegagalan bersosialisasi, tetapi juga kegagalan adaptasi terhadap perubahan dunia yang dapat berujung pada kegagalan untuk bertahan hidup sesuai dengan standar hidup rata-rata modern. Di titik itulah pengetahuan ilmu komunikasi sepatutnya tidak hanya menjadi domain ilmu komunikasi semata, tapi harus dikuasai juga oleh semua orang. Argumen didukung oleh bukti yang relevan, yaitu dengan perubahan zaman yang cepat akibat perkembangan teknologi modern dan industrialisasi menuntut manusia menyesuaikan diri. Tidak ada kritik atau perbandingan terhadap penelitian lain dalam bidang yang sama. Kualitas referensi dan sumber. Referensi yang digunakan pada buku ini relevan. Contohnya adalah buku Kepribadian Teori dan Penelitian, penerbitnya Daniel Servon dan Lawrence, yang diterbitkan pada tahun 2011. Sumber pada buku ini dicantumkan dengan lengkap. Ada referensi sumber primer seperti penulis melakukan studi banding di berbagai perguruan di Indonesia, dan sumber sekunder yang kredibel seperti buku dan ensiklopedia. Kontribusi terhadap bidang studi. Buku ini dapat berkontribusi untuk mengatasi kegagalan komunikasi dalam kehidupan bersosialisasi, terutama untuk mahasiswa. Buku ini ditulis dengan cakupan yang luas dari sajian teoritis hingga tips-tips sederhana yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika dibandingkan dengan buku lainnya yang membahas bidang yang sama, proporsi pembahasan pada buku ini seimbang. Mengenal kepribadian, pengembangan diri, etiket, dan pergaulan sosial tersaji di separuh bab pertama, dan telaah teoritik mengenai komunikasi di dalamnya, termasuk fungsi-fungsi dan bentuk-bentuk yang kompleks, hingga seni berbicara disajikan di separuh bab kedua. Kontribusi terhadap bidang studi. Kekuatan utama buku ini adalah menyajikan argumen yang didukung oleh teori-teori dan pendapat ahli di bidangnya. Kekurangan dalam buku ini adalah tidak adanya glosarium yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang mungkin belum umum dan baru digunakan dalam karya tersebut. Bagian yang dapat diperbaiki menurut saya adalah cover buku. Isi pada bukunya sudah sangat menarik, namun saya rasa cover buku ini sangat kurang menarik untuk khalayak membacanya.
Kesimpulan dan rekomendasi. Buku ini direkomendasikan untuk khalayak yang ingin mengembangkan kepribadian dan komunikasi dalam kehidupan publik, karena bab yang disajikan tersusun secara sistematis dan pembahasan antara kepribadian dan komunikasi dalam buku ini seimbang. Manfaat besar yang dirasakan oleh pembaca karena saat membaca kita seperti sedang berkonsultasi dengan psikolog. Saran saya untuk penelitian selanjutnya lebih difokuskan pada satu bidang saja. Sekian analisis buku yang saya baca. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.